Oke, baik teman-teman, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Dengar suara saya kan ya? Dengar, Pak. Oke, Dengar, Pak. baik. Kali ini kita akan kita lanjutkan materi yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu tentunya. Cuman karena hari Rabu adalah hari libur, maka kita akan melanjutkan dari yang hari Senin. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita coba garis bawahi. Yang pertama adalah pada bab yang ketiga ini kita mempelajari tentang hukum Newton. Di mana hukum Newton ada tiga, hukum Newton yang pertama, kedua, dan ketiga. Hukum Newton yang pertama sering disebut sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia, di mana pada hukum Newton yang pertama itu disebutkan bahwa suatu benda akan mempertahankan kedudukannya, keadaannya, ketika tidak ada gaya luar yang bekerja. Artinya apa? Bahwa sebuah benda itu akan selalu berada pada keadaan atau inersianya atau keadaan dirinya sendiri. Kalau dia bergerak, maka dia akan bergerak terus dengan kecepatan tetap. Kalau dia berhenti, maka dia akan tetap berhenti atau tetap akan diam. Nah, dari sini maka dapat disimpulkan bahwa sigma F-nya atau gayanya sama dengan 0 atau sama sigma F sama dengan M kali A, maka A-nya yang sama dengan 0. Ya. Kemudian yang kedua adalah hukum Newton yang kedua, ini terkait dengan gerak dipercepat atau diperlambat atau gerak lurus beraturan atau gerak beraturan sebenarnya, berubah beraturan. Di mana pada gerak berubah beraturan ini, maka jumlah gaya yang bekerja pada satu benda itu akan sama dengan massa dikalikan dengan percepatannya. Sehingga pada hukum Newton yang kedua ini, maka benda sudah bergerak, tetapi bergeraknya dengan perubahan kecepatan. Kemudian pada hukum Newton yang ketiga, disebutkan bahwa pada hukum yang ketiga ini adalah hukum tentang aksi reaksi, di mana suatu benda akan memberikan gaya perlawanan terhadap gaya yang diberikan pada benda itu, tetapi dengan arah yang berlawanan. Sebagai catatan bahwa gaya aksi reaksi itulah pasangan gaya yang bekerja pada benda yang berbeda, bukan pada satu benda yang sama. Jadi kalau sebagai contoh, kalau Anda misalnya menekan sebuah balon yang dipompa atau bola yang dipompa, maka Anda akan merasa gaya dorong ketika Anda dorong atau Anda tekan gaya tersebut atau bola tersebut sampai dia berhenti, maka pada saat dia berhenti itu maka sigma F-nya sama dengan 0, di mana gaya yang Anda berikan kepada bola itu akan sama dengan gaya perlawanan yang diberikan bola kepada tangan Anda. Jadi gaya itu bekerja pada benda yang berbeda. Anda bekerja pada balon, pada bola, sementara bola akan bekerja pada jari Anda. Ya, itu jadi pasangan gaya aksi reaksi. Kemudian kemarin kita juga sudah membicarakan tentang jenis gaya, di mana jenis gaya itu kita mulai dari gaya gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi adalah gaya tarik menarik antara dua buah massa atau dua buah benda yang berada pada jarak tertentu, yang besarnya akan berbanding lurus dengan massa benda tersebut, tetapi dia akan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Kemudian yang kedua adalah muncul gaya berat, di mana gaya berat itu adalah gaya yang diakibatkan oleh gravitasi bumi. Ya, arahnya kemana? Arahnya adalah ke pusat bumi, di mana pada gaya berat itu sebenarnya adalah gaya gravitasi, tetapi masanya adalah massa bumi, dan jari-jari efektif bumi itu dikalikan dengan konstanta gravitasi G, maka akan menjadi percepatan gravitasi yang sering kita gunakan bahwa V sama dengan M kali G. Kemudian muncul gaya normal, ya kan? Gaya normal adalah gaya yang bagaimana? Yang arahnya adalah tegak lurus pada bidang sentuh, ya, bukan pada permukaan tapi pada bidang sentuh, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika ada gaya normal akan muncul gaya gesek, di mana gaya gesek itu adalah gaya gesek statis dan gaya gesek dinamis atau kinetik. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi antara dua buah permukaan yang bersentuhan, ya, arahnya berlawanan dengan arah pergerakannya. Kalau dia bergerak, maka gaya geseknya disebut gaya gesek kinetis. Kalau dia diam atau tetap
tepat akan bergerak maka menjadi gaya statis. Kemudian yang berikutnya adalah kalau dari gaya berat tadi, kemudian dia diikatkan pada sebuah tali yang bebas, maka akan muncul yang namanya gaya tegangan tali. Kemudian yang berikutnya lagi adalah gaya sentripetal. Di mana gaya sentripetal ini gaya yang dialami oleh suatu benda yang bergerak secara melingkar dengan jari-jari tetap. Ya, itu adalah dari materi sebelumnya. Saya rasa sudah diberikan. Kemudian kita masuk pada subbab berikutnya adalah penggunaan dari hukum Newton. Ya. Jadi hukum Newton seperti yang kita sampaikan tadi bahwa hukum Newton 1, 2 dan 3 penggunaannya bagaimana? Nah, sebenarnya penggunaan dari hukum Newton ini adalah sering kita lakukan sehari-hari sebenarnya. Dan terkadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah fenomena fisika di mana fenomena itu disebut sebagai penggunaan hukum Newton. Sebagai contoh adalah sistem katrol. Ya. Sistem katrol seperti yang di kanan ini. Kemudian ada kereta dorong misalnya, ya ada kereta dorong, ya ada kereta dorong, ya ini ada kereta dorong misalnya, kemudian ada juga yang lain pada pengereman. Kalau kita melakukan naik sepeda motor, kita melakukan pengereman, kemudian yang berikutnya adalah lantai kamar mandi. Ya, kenapa lantai kamar mandi itu dibuat kasar misalnya, kemudian sistem pada tikungan atau disebut sebagai velodrome. Kemudian ada gerak menggelinding, kemudian ada pesawat sederhana dan mesin torsi, dan contohnya masih banyak lagi. Ya, ini hanya sebagian kecil dari contoh-contoh penggunaan atau aplikasi dari hukum Newton. Nah, sebagai contoh seperti ini misalnya, ini adalah pesawat sederhana dengan menggunakan katrol. Ini troli, ya. Kita dorong, kemudian adalah sistem pengereman dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semuanya ini adalah menggunakan prinsip-prinsip dari hukum Newton, baik 1, 2 maupun yang ketiga. Oke. Nah, jadi ada beberapa contoh yang nanti akan digunakan untuk melakukan penyelesaian. Saya rasa nanti ini akan saya berikan kepada jenengan bisa baca, ya. Ini juga demikian. Maka yang pertama adalah harus Anda identifikasi dulu dengan ininya. Sigma F sama dengan M kali A. Apakah benda itu bergerak ataukah benda itu diam? Ya, jadi ini perlu kita state dulu. Apakah benda bergerak atau benda akan diam atau cenderung gerak beraturan. Nah, kalau dia bergeraknya bagaimana? Tentunya kalau dia bergeraknya adalah mengalami percepatan, maka ada A, ini adalah selalu sama dengan C, konstan. Maka kalau A sama dengan konstan, maka jumlah gayanya akan bekerja tidak akan sama atau tidak akan mengalami kesetimbangan. Ya, kesetimbangan. Nanti sedikit akan saya sampaikan nanti kesetimbangan itu. Kemudian yang berikutnya adalah kalau dia diam atau cenderung bergerak lurus beraturan, maka A ini sama dengan 0. Ya. Ketika A sama dengan 0, maka sigma F sama dengan juga 0. Ketika dia sigma sama dengan 0, maka akan muncul yang namanya hukum Newton 3. Akan muncul gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Berarti benda akan diam. Apakah dia akan diam? Belum tentu. Dia akan bergerak lurus beraturan atau bergerak secara beraturan. Itu konsep dari yang di sana. Jadi yang perlu yang dikatakan ini pilih masanya dulu. Masa M1 di sini. Kemudian berikan gaya-gaya yang bekerja di sini. Jadi semua gaya yang memungkinkan ada bekerja pada benda M1 kita harus gambarkan. Sebagai contoh demikian, kalau saya punya seperti ini misalnya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus menggambarkan gayanya. Gaya apa saja yang bekerja pada benda itu? Yang pertama adalah, yang jelas pasti adalah gaya V. Ya, yang pertama adalah V. Kemudian yang berikutnya pasti ada gaya N. Gaya normal. Kemudian ketika ada gaya normal, maka kita asumsikan benda akan bergerak kemana? Oh, benda akan bergerak ke sana. Dengan gaya F misalnya. Maka ketika ada gaya F, maka pasti akan ada gaya F. Begini. Nah, kemudian
Yang berikutnya, adakah gaya yang lain? Apakah dia terhubungkan oleh sebuah tali? Maka kalau terhubungan sebuah tali, maka dia akan gaya T. Ya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda itu. Semua gaya. Ya, semua gaya. Misalnya, demikian juga misalnya. Ada begini juga, oh, saya kasih gayanya ke sana. Ini F-nya ke sana, maka otomatis akan ada F ke sana. Dan ini akan ada F ke sana. Ini ada W, dan ini ada N, dan ini ada F, dan ke sana ada T. Jadi, semua probabilitas, semua kemungkinan gaya-gaya yang bekerja pada benda itu kita harus tuliskan. Ya, ini saya anggap ini sebagai Fx, misalnya begitu. Ini Fy. Kan begini. Nah, dari sistem yang ini, kemudian apa yang harus saya lakukan? Saya harus melihat benda akan mengalami kecenderungan bergerak kemana. Apakah dia akan bergerak ke kanan? Apakah dia akan bergerak ke atas? Atau bagaimana? Ya. Jadi, apakah dia akan cenderung bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, atau dia tetap diam? Ya. Apakah dia akan tetap diam? Jadi, itu yang harus kita lakukan. Oke. Nah, jadi dari situ baru muncul. Ya, baru akan muncul demikian. Yang pertama adalah kalau benda dalam keadaan apa? Diam. Jadi tadi kan kita punya gambar, kita gambar yang paling lengkap misalnya begini. Kemudian F-nya ke sana. Ya kan? Kemudian ada saya punya F-nya ke sana, ini proyeksinya. Saya katakan sebagai arah sumbu X-nya ke sana, tidak apa-apa. Kemudian yang ke atas, ini adalah FY-nya. Begini kan? Kemudian di sini ada W, kemudian ke atas ada N. Kemudian saya proyeksikan bahwa dia ada T-nya ke sana, kemudian ini ada F. Ini adalah posibilitas, kemungkinan besar gaya itu yang bekerja pada benda itu. Kalau dari sini nanti kita lihat apa? Yang pertama adalah kemungkinan yang pertama. Benda diam. Ya. Kalau benda diam, apa yang terjadi? Maka sigma F sama dengan 0. Anda perhatikan bahwa F ini adalah gaya, maka dia akan muncul sigma F dalam arah Y ini juga harus sama dengan 0. Sigma F dalam arah X juga harus sama dengan 0. Anda perhatikan, sigma F dalam arah Y. F dalam arah Y sama dengan 0. Dalam arah Y ada apa? Gayanya apa saja? Hah? Dalam arah Y berarti ada N, F, Y, sama W. Ya. Kita sepakati bahwa yang ke atas adalah positif sesuai dengan koordinat kartesian, maka yang ke bawah negatif. Maka saya dapatkan apa? N plus FY min W sama dengan 0. Atau saya dapatkan bahwa N sama dengan W min FY. Oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah sigma F dalam arah X. Ya. Sigma F dalam arah X juga sama dengan 0. Karena apa? Dia diam. Apa yang ada dalam arah X? Saya punya ini, saya punya ini, dan saya punya ini. Berarti apa? Yang kanan positif maka Fx minus F minus T sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Sehingga Anda bisa kombinasikan mana nanti yang akan
cenderung untuk dipertanyakan. Maka dari sini tentunya akan mendapatkan sesuai dengan pertanyaannya dari mana. Apakah T pertanyaannya? Tetapi kalau dia cenderung diam, maka ini F S. Statis. Juga. Demikian sudah. Itu kalau dia cenderung diam. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, diam atau saya katakan tepat akan bergerak. Nah, ya, tepat akan bergerak. Kemudian yang kedua adalah bergerak ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena F-nya ke kiri. Sudah pasti demikian. Maka dia sigma F sama dengan ini X sama dengan M kali A X. Kemudian ada lagi enggak? Boleh. Sigma F dalam arah Y juga sama dengan M kali A Y. Hanya saja karena bendanya bergeraknya hanya ke kanan, karena ini ke kanan, ya, maka ini AY sama dengan 0. Ya, AY sama dengan 0. Ya, karena dia bergerak ke kanan. Sehingga dari sini apa yang kita peroleh? Ya, yang kita akan dapatkan adalah apa di sini? Bahwa sigma F-nya adalah Fx minus F minus T sama dengan M kali A. Yang dari sini, maka saya akan dapatkan apa? Tetap sama. Gayanya ada ini, berarti adalah N plus Fj minus V sama dengan 0. Karena dia AY-nya sama dengan 0. Saya dapatkan N-nya sama dengan V min Fj. Nah, ini adalah F K. Karena dia bergerak. Ya sudah, nanti akan ketemu. Yang berikutnya kalau Anda dapatkan ini sudah akan ketemu nantinya. Ya, tentunya semuanya akan muncul ini nilainya nanti. Nah, kalau misalnya nanti tidak ada T-nya di sini tidak ada, ya sudah kita tinggal hilangkan T-nya saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Maka dari sini Anda akan dapatkan A-nya berapa, maka T-nya akan sama dengan berapa. T berarti tentunya ada gaya yang lain yang bekerja pada benda tersebut. Ada pertanyaan? Jadi intinya adalah di sini. Tetap ini sebenarnya. Kemudian kita lihat benda itu kecenderungan bergerak kemana. Nah, dalam dinamika partikel ini, ya, dalam dinamika partikel ini punya kecenderungan atau diasumsikan bahwa benda bergeraknya dalam arah lintasannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa lintasan itu dianggap sebagai sumbunya. Kok saya bingung, Pak? Maksudnya gimana? Contohnya demikian. Ketika Anda punya sistem yang seperti ini. Ya, misalnya dengan seperti ini misalnya. Maka sepanjang lintasan inilah yang dikatakan sebagai X-nya. Jadi lupa ini kan arahnya kan ke atas, yang ini ke bawah, tidak ke kanan. Tapi bagaimana kalau dianggap sebagai X? Artinya bahwa dia bergerak dalam satu lintasan. Jadi tidak ada yang namanya seperti gerak peluru, gerak 2 dimensi. Ini kita anggap sebagai 1 dimensi. Jadi kalau dia bergerak ke kanan 1 meter, maka dia akan ke bawah juga akan 1 meter. Berbeda dengan kalau kita punya gerak peluru.
Nah, ini berbeda. Jadi mohon untuk dibedakan antara kondisi yang seperti ini. Karena apa? Karena di sini adalah ada kemungkinan pelurnya bergerak ke sana, atau bahkan ke sana, atau ke sana. Tetapi kalau ini tidak, dia hanya dalam lintasannya ini saja, maka dianggap sebagai sumbu X-nya adalah ini atau A-nya dalam arah ini. Jadi kalau kondisi seperti ini, misalnya nanti kita akan coba lihat bersama di bawah ada, ya. Kemungkinan kemarin juga sepertinya sudah sedikit disinggung oleh asisten. Ada pertanyaan dulu sampai di sini teman-teman? Monggo silakan. Belum? Saya izin bertanya. Iya, silakan. Nama saya Nanta dengan NRP 500620152. Izin bertanya untuk menentukan kecenderungan bergerak ke kiri ke kanan, seperti kasus yang bidang miring yang Bapak gambarkan barusan ini, apakah kita menentukannya hanya dengan mempertimbangkan masanya saja atau panjang talinya juga berpengaruh gitu, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Oke, nanti kita akan singgung. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau pada bidang miring ini, apa yang akan menentukan dia akan cenderung bergerak ke kiri dan ke kanan? Kalau misalnya di situ tidak ada keterangan apapun, ya, tidak ada keterangan apapun. Nanti kita akan coba lihat, ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nanti kita akan sampai ke sana. Jadi kalau yang jelas kita harus perhatikan apakah benda cenderung bergerak ke kiri dan ke kanan itu adalah salah satu ini sigma ini. Ya, sigma dalam arah sumbu X, kalau dalam hal ini adalah antara yang ke arah ke kanan dan yang ke arah ke kiri, kira-kira besar yang mana? Ya, dalam kasus dinamika partikel ini, maka panjang tali, massa tali tidak diperhitungkan. Jadi masih diabaikan. Ya, panjang tali kemudian massa tali masih diabaikan. Bagaimana kalau nanti sudah diperhitungkan? Nah, kalau diperhitungkan ceritanya sudah lain. Karena kalau dia diperhitungkan, maka nanti akan muncul yang namanya pusat massa dari tali tersebut. Ya, dari tali tersebut, ukuran tali, kemudian panjang tali itu akan berpengaruh pada W dari massa, dari tali, gaya berat dari tali. Nah, gaya berat itu nanti akan berpengaruh juga pada sistem yang bekerja. Tapi pada kasus dinamika partikel ini kita belum melihat bahwa tali itu dianggap bermassa. Ya, dianggap bermassa, tapi belum dianggap bermassa. Mungkin salah satu jawabnya di situ dulu. Ya, satu jawabannya di situ dulu, Mas. Kemudian nanti berikutnya nanti kita akan coba lihat bersama. Tetapi yang jelas Anda harus cari gaya-gaya yang dalam arah pergerakannya. Jadi kalau misalnya kita asumsikan seperti ini, maka tentunya akan ada gaya yang ke sana dan gaya yang ke sana. Karena kan demikian. Nanti kita akan coba lihat bersama. Terima kasih pertanyaannya. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Monggo, silakan. Belum? Oke, kalau belum saya next dulu ya. Ini sama seperti tadi. Ini sama ini. Nanti jangan bisa lakukan di rumah nanti. Oke, nah seperti ini misalnya. Ini sepertinya kita juga bisa lihat bersama. Jadi kalau ini seperti yang pertanyaan Mas Nanta atau Mas Madin sama aja. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita menjumpai soal yang seperti ini adalah kita harus menggambarkan, menguraikan semua gaya yang bekerja pada kedua benda. Semua gayanya. Jadi kalau benda yang pertama ini Anda perhatikan, maka yang jelas dia akan punya W. 1. Ya. Di sini juga akan punya W 2. Ya kan? Kemudian karena ini adalah sebuah tali, kemungkinan besar dia akan punya, saya katakanlah T1, dan ini juga akan ada T2. Oke? Kemudian karena di sini adalah benda M2 itu bersentuhan dengan bidang, maka kemungkinan besar dia akan ada F. Tapi F-nya bisa ada dua kemungkinan. Apakah dia akan ke kiri atau ke kanan? Ini. Kiri atau ke kanan. Jadi kalau nanti tidak ada klausul atau tidak ada keterangan lain terkait dengan bergerak ke kiri atau ke kanan, maka kita
asumsikan dulu. Kita bisa asumsikan. Ya. Oke, berikutnya adalah ketika kita sudah dapatkan ini. Nah, ini ada F. F-nya ini ke sana, tetapi arah pergerakannya kan jadi ke sana sebenarnya. Maka F ini harus saya konversi. Nah, kalau Anda mengatakan ini adalah X-nya, pergerakannya dalam arah X, lupa ini, ya ini juga X. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, ketika dia bergerak ke dalam 1 meter, dia juga akan bergerak ke atas 1 meter. Ya, jadi arah pergerakannya demikian. Maka ini saya katakan jadi F X-nya. Yang ke sana, ini F Y. Oke. Kemudian, karena ini nanti ada seperti ini, maka akan ada gaya kontak yang disebut gaya N. Ya kan? Nah, ini dasarnya. Kemudian yang berikutnya, karena ini akan bergerak dalam arah X dengan V-nya sekian ke sini, maka saya harus proyeksikan ini. V2X. Maka di sini akan ada V2G. Nah, kalau ini theta, maka di sini juga akan ada theta. Oke? Nah, dari sini kita akan yang A misalnya, balok tepat akan bergerak ke kanan, berarti sudah benar. Ini yang jawabannya A. Jawaban A adalah seperti ini, karena tepat akan bergerak ke kanan. Maka ketika dia tepat akan bergerak ke kanan, ini F-nya akan ada di sini. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika dia tepat akan bergerak ke kanan, maka sebenarnya sigma F-nya dalam arah X itu harus sama dengan 0. Ya, sigma F dalam arah X sama dengan 0. Bagaimana untuk mendapatkannya? Anda bisa lakukan seperti ini. Anda bisa lakukan dari masing-masing benda. Kebetulan ini benda 1, saya anggap ini benda 1. Ya, pada benda 1, maka sigma F X-nya itu juga sama dengan 0. Di sini ada apa? Tepat akan bergerak ke kanan, maka hanya akan kanan, maka hanya ada T1 dan B1. Maka apa? Bahwa T1 minus B1 sama dengan M kali AX. T1 minus B1 sama dengan 0. Atau T1 sama dengan B1. Ini untuk benda yang pertama. Atau begini, oke. Nggak apa-apa lah, seperti ini. Kemudian pada benda yang kedua bagaimana? Nah, pada benda yang kedua, sigma F dalam arah X juga sama dengan 0. Ada apa di sini? 1, 2, 3, dan 4. Jadi gaya yang bekerja dalam arah sumbu X pada benda yang kedua itu adalah itu. Berarti apa? Benda akan bergerak ke kanan, maka di sini adalah sigma F X sama dengan tetap M kali AX, di mana AX sama dengan 0. Berarti apa? Di sini ada Fx plus apa ini? W2X ini minus F, berarti F-nya adalah Fs ya, karena dia diam, minus T2 sama dengan 0. Ya. Kemudian dalam kondisi yang seperti ini maka katrol diabaikan, maka koefisien gaya statik tergantung kali benda yang kemiringan. Ini harus ada satu tambahan, katrol diabaikan, ya. Katrol diabaikan. Tali diabaikan. Maka dalam kondisi seperti ini, maka pada tali
atol boleh, maka akan muncul T2 minus T1 sama dengan 0 atau T2 sama dengan T1. Nah, dengan kondisi seperti ini, insya Allah Anda akan dapatkan berapakah tegangan talinya. Tentunya Anda harus state dulu N-nya. Bagaimana N-nya? Ya sudah, N-nya kita dapatkan bahwa sigma F dalam arah Y pada benda 2. Pada benda 2, sigma F dalam arah Y-nya sama dengan 0. Ada apa di situ? Pada benda 2. Ya, pada benda 2 apa? Di situ ada N plus FJ minus W2J sama dengan 0. Sehingga akan dapatkan bahwa N-nya berapa? Berarti W2J min FJ. N digunakan untuk apa? N digunakan untuk mencari Fs sama dengan mu S kali dengan N. Ini dapat, ada yang masukkan ke sini. Nah, insya Allah Anda akan dapatkan itu. Semua parameternya akan dapat. Begitu juga kalau benda akan bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, dan sebagainya. Yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan kan ini. Ya. Nah, dan tegangan. Dengan parameter-parameter yang sudah diketahui di situ, insya Allah Anda akan gunakan. Dan kalau ini misalnya balok bergerak ke kanan dengan percepatan ini, maka mu-nya adalah mu K. Jika demikian, maka adalah mu-nya adalah mu K. Tetapi kalau di sini, mana mu-nya adalah mu S. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, mendengar itu pertanyaan dari Mas Nanta tadi, kalau misalnya sistem itu sudah diketahui masanya semuanya, kecenderungan akan bergerak ke kiri atau ke kanan. Ya, yang paling gampang untuk dilakukan dari awal adalah ini. Berapakah besarnya ini W1 dan besarnya ini. Kalau misalnya tidak ada gaya luar yang bekerja, ini besar yang mana? Kalau W2 X lebih besar daripada W1, maka benda akan mengalami kecenderungan bergerak ke kanan. Lupa tadi gambarnya tidak demikian. Oh iya, gambarnya sebenarnya sama saja. Ya, sebenarnya sama saja. Nanti kalian bisa persalin lagi nanti di sini ada. Nah, ini kan seperti ini kan. Insya Allah nanti jenengan bisa. Oke ya. Tapi paling tidak jenengan tahu tadi caranya bagaimana. Ini nanti jenengan bisa persalin ini nanti. Insya Allah. Ada pertanyaan? Oke, kalau saya tambahkan lagi misalnya seperti yang pertanyaannya Mas Nanta tadi. Oke, misalnya yang ini. Sebentar. Ada pertanyaan dulu, ayo teman-teman. Ayo. Belum?
Ya, Kenalkan nama silakan. saya Aris Tomo dengan NRP 500620134. Semisal Oke, kalau kita menguraikan gayanya langsung jadi satu, boleh atau tidak, Pak? Semisal kita boleh jumlah langsung saja. X gitu. Boleh saja. Boleh saja. Tidak apa-apa, asal jenengan jangan bingung begitu saja. Boleh. Baik, Ya, Pak. boleh saja. Ya. Ya, boleh. Pada dasarnya boleh, ya. Cuma nanti kan pada saat ketika kita harus mencari parameter-parameter yang lain kan jenengan tetap harus menguraikan satu persatu. Ya, misalnya untuk mencari T-nya tadi, ya. Ini ketika harus mencari T-nya kan Anda harus menguraikan ini. Berapakah T1? Kan begitu. Iya kan? Nah, itu Anda harus uraikan satu persatu. Anda bisa mencari semuanya boleh. Maka nanti sigma F seperti yang ada di sini kan. Ini kan sudah diuraikan semuanya ini. Yang di bawah ini kan. Tetapi ketika kita harus mencari berapa T1, mau tidak mau kita harus menguraikan lagi T1 yang bekerja di sini apa saja kan begitu. Ya, boleh. Boleh. Ya, diperbolehkan. Baik, Pak. Baik. Tidak dilarang. Terima kasih. Contoh seperti ini kan ya. Anda boleh kan? Jadi kalau seperti ini misalnya, nah ini kan boleh. Iya kan? Tetapi ketika pertanyaannya adalah berapakah T2? Berapakah T2? Maka T2 jenengan harus melihat benda ini. Iya kan ya? Betul kan? Begitu juga dengan T1, jenengan harus melihat benda yang di sini. Kan begitu. Tetapi pada dasarnya diperbolehkan. Asal jenengan jangan bingung. Kemudian ini munculnya M1 dan M2 ini dari mana? Kan begitu. Ya, maka ini nanti sebenarnya kan yang saya akan saya bahas di belakang ini. Yang di sini itu adalah mana tadi? Ini adalah dalam upaya untuk menjelaskan hal tersebut, hal yang tadi Mas Aris sampaikan. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalau jenengan sudah, Pak, saya bisa pakai langsung boleh nggak? Boleh, boleh saja. Ya, boleh saja. Ya, yang penting jangan bingung saja begitu. Jadi kalau misalnya seperti ini, kita bisa asumsikan begini, benda akan bergerak kemana? Ya belum tahu saya, begitu kan? Karena sebenarnya M ini tidak begitu berpengaruh, M2 ini. Yang berpengaruh itu nanti adalah gaya yang di sini. Jadi Anda bisa melakukan estimasi. Pak, kalau boleh nggak kalau saya melakukan estimasi bahwa benda itu nanti akan bergerak ke kanan? Boleh saja. Selama di dalam persoalan atau dalam soal itu tidak di-state apapun. Atau bahkan ada pertanyaan begini, kemana benda akan cenderung bergerak? Ya, kemana benda akan cenderung bergerak? Ya, untuk melakukan evaluasi atau kita melakukan analisa terkait dengan kemana benda akan cenderung bergerak, maka pertama kita harus asumsikan dulu. Untuk mengasumsikan, kita harus proyeksikan semua gaya yang bekerja pada benda itu. Baik benda 1, benda 2, maupun benda 3. Oke, ada pertanyaan? Dari situ dulu, monggo. Permisi Pak, izin bertanya. Monggo. Saya Zara Fediati dengan NRP 502.520.1133 di yang contoh soal, Pak. Yang? Apakah yang opsi A dan opsi B itu jawabannya sama? Terima kasih, Pak. Oh, berbeda karena F-nya nanti berbeda. Karena ketika dia cenderung bergerak ke kiri, maka F-nya ini akan posisinya tidak di sini. Posisinya nanti akan di sini. F-nya akan di sini. Kalau dia bergerak ke kiri, maka misalnya nanti di sini ada nanti ini bergerak ke kanan kan, maka Fs-nya ada di sini. Sebentar. Oh. Jadi Fs-nya ada di sini kan ya? Tapi kalau nanti dia bergerak, oke, begini.
Kita perhatikan dulu. Ini akan F-nya akan di sini kan ya? Karena dia bergerak ke kanan. Bahwa statementnya adalah bahwa Fs, gaya gesek, apapun gaya gesek statis maupun kinetis, itu akan melawan arah pergerakan. Meskipun itu masih diperkirakan. Benda akan tepat bergerak ke kanan, maka Fs-nya akan ke kiri. Benda tepat akan bergerak ke kiri, maka Fs-nya akan ke kanan. Begitu. Jadi kalau yang berikutnya, nah ini. Ada di sini kan ya? Karena ini akan sedikit akan berbeda. Berbeda di mana? Maka sigma Fx-nya akan berbeda. Jadi kalau dari sini, ini sigma Fx-nya nggak kelihatan ya karena kuning. Saya ganti begini. Ini akan sama dengan tetap 0. Ada apa? Ada ini 1, ada 2, kemudian ada ini 3, kemudian seperti pertanyaan Mas siapa tadi? Mas Setia tadi, boleh. Ada ini, dan ada ini. Karena katanya dijumlah secara langsung boleh. Yang ke kanan ada apa saja yang positif? Oke. Di sini ada F cos theta. Kemudian ditambah dengan W2 sin theta. Kemudian ditambah dengan apa? F S ya. Kemudian ditambah dengan T1. Loh Pak, kok seperti ini? Kita anggap bahwa yang ke kanan adalah positif. Kalau mengatakan, Pak, yang searah pergerakan yang saya anggap positif bagaimana? Boleh, tetapi jenengan harus konsisten saja. Ya, jangan sampai pada saat jenengan mencari persamaan yang sigma F itu ke searah pergerakan Anda pakai positif, kemudian untuk mencari yang lainnya karena teringat dengan temannya atau apa, maka dibuat negatif. Yang penting konsisten saja. Ya. Kalau misalnya seperti ini, Pak, karena ini arah pergerakannya, maka saya katakan ini. Oke, saya katakan begini. Oke. Maka yang positifnya adalah menjadi apa? W1, ya ini kan ya, plus T2. Ini akan sama dengan 0. Ya kan, dalam arah kan cuma itu saja. Ada yang lain? Tidak ada. Iya kan? Betul kan? Nah, ini kalau dia bergerak ke kiri. Kalau ke kanan bagaimana? Kalau ke kanan, maka berarti seperti ini. Sigma F dalam arah X tetap sama dengan 0. Maka yang ini tetap ini. Maka menjadi F cos theta plus W sin theta. Ini adalah plus T1. Nah, ini Fs menjadi miliknya ini karena apa? Dia arahnya ke sana. Saya tekan seperti ini. Maka di sini akan minus W1 minus T2 minus Fs sama dengan 0. Jadi jenengan bisa bersani di sini. Pak, kok seperti itu? Ya wes, ini saya jumlah di sini, ini akan menjadi seperti ini. Kan begini. Sebenarnya akan sama saja, hanya perbedaannya adalah bahwa Fs-nya ini nanti, ya, Fs-nya. Jadi kalau Anda perhatikan, Fs-nya dia ikut di sini, yang satu ikut di sini. Begitu Mbak Zara. Ada pertanyaan lagi atau mungkin ada yang masih kurang jelas? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Jadi ini menjawab pertanyaannya Mas Setia tadi ya. Apakah boleh dijumlahkan langsung? Boleh. Boleh. Jadi kalau misalnya nanti kita masuk yang mana tadi? Yang ini misalnya, kita coba yang ini dulu ya. Teman-teman ya. Maka yang pertama harus kita set dulu. Yang sudah pasti aja ini. Ini ada W2. Di sini ada W1. Di sini ada T2. Oke. Di sini ada W3. Berarti saya punya
ini. Kemudian di sini akan ada N tentunya. Jadi di sini adalah W2 sin theta. Yang di sini adalah W3 ya. Cos theta. Begini kan ya? Nah, Anda mau statement benda bergerak kemana? Kalau di sini tidak ada pernyataan apapun terkait dengan ini. Ya seperti tadi Pak, pertanyaan Mas Nanta, kira-kira benda akan cenderung bergerak kemana? Ya, benda cenderung bergerak kemana? Kalau kita melihat benda cenderung bergerak kemana, yang harus kita perhatikan adalah ini. Bagaimana besar dari ini dan ini? W1 dibandingkan dengan W3 sin theta. Ini besar yang mana? Kalau W1 lebih besar dari W3 sin theta, maka kita bisa simpulkan kecenderungan benda akan bergerak ke kiri. Meskipun nanti ada gaya gesek apapun, pasti ada kecenderungan bergerak ke kiri. Tetapi kalau W3 sin theta lebih besar, maka benda akan cenderung bergerak ke kanan. Meskipun hanya bergerak sedikit saja terus berhenti. Begitu nggih? Oke, ada pertanyaan? Atau mungkin sudah terjawab Mas Nanta? Iya Pak, sudah. Kemudian Mbak Zahra, ada pertanyaan? Ada mungkin yang kurang jelas? Yang lainnya ayo. Oke. Lanjut ya. Nah, kalau seperti ini, kalau misalnya kita langsung, oh benda W3-nya lebih besar. Kita lihat dari sini. Ya, M2. Yang kita carikan M1-nya kan ya. Benda tepat akan bergerak ke kanan. Ya. Kalau benda tepat akan bergerak ke kanan, yang A ini berarti bagaimana? Maka ya ini yang kita harus asumsikan adalah ini adalah X-nya. Nah, sudah wis. Kalau X-nya ke sana, maka langkah berikutnya yang muncul akan ada di ini. Nah, ini Fs2. Artinya gaya gesek pada benda yang kedua. Kemudian yang di sini akan ada Fs3. Nah, menyambut pertanyaan dari Mas Setio tadi, maka kita bisa langsung, Pak, saya mau langsung, boleh, ya, boleh saja. Jadi kalau kita mau langsungkan jawabannya, ya, kita boleh begini. Yang dalam arah X berarti sigma F dalam arah X sama dengan 0. Ini X-nya kan, saya anggap di sini kan. Maka ada apa? Ada 1, kemudian ada 2, ada 3, ada 4. Loh Pak, yang ini bagaimana? Ini sebenarnya juga akan ada T1, yang di sini ada T2. Tegangan tali pada tali kedua dan tegangan tali pada tali yang pertama. Diperbolehkan. Cuman nilainya ini akan sama. Ya. Apakah nanti bisa berbeda, Pak? Bisa. Kapan? Kalau kita masuk pada bab yang kelima. Bahwa pada ketika gaya gesek pada katrolnya itu terjadi atau diperhitungkan, maka T1 tidak akan sama dengan T2. Contohnya apa? Pada rantai sepeda motor jaringan itu kalau bergerak, maka yang atas akan lebih kencang dibandingkan dengan yang bawah. Artinya apa? Artinya adalah koefisien gesek. Koefisien gesek itu tidak selamanya dua benda yang bersentuhan, tetapi ketika dia adalah sebuah gearbox, ya, maka gearbox itu akan memberikan gesekan pada rantai. Ya kan? Kalau Anda perhatikan, kalau Anda naik sepeda motor itu yang masih bukan sepeda motor metik ya, kalau Anda bergerak, maka terkadang suara rantai itu kalau terlalu kendor akan muncul karena dia apa? Yang paling bawah
rantai yang bawah itu bersentuhan dengan material misalnya standar tengah atau mungkin yang lainnya. Karena dia lebih kendor. Ya, artinya apa? Bahwa itu adalah suatu sistem di mana T1 tidak sama dengan T2. Tidak sama dengan T2. Tetapi dalam sistem dinamika partikel ini, maka ketika dalam terhubung pada satu tali, kemudian massa tali diabaikan, massa katrol masih diabaikan, maka yang terjadi adalah apa? T1 sama dengan T2. Tegangan tali sepanjang tali itu akan sama. Ya. Di sini maka sepanjang tali itu akan sama. Oke? Begitu ya. Baik, kita lihat sekarang. Seperti yang pertanyaannya atau pernyataan dari Mas Setio tadi. Maka kita lihat ada ini dan ada ini. Jadi kita perhatikan yang ke kanan apa? Yang ke kanan ini, kemudian T, T, dan T saja. Dan ini akan saling meniadakan. Mungkin supaya kita lebih lebih simpel, misalnya begitu pernyataan Mas Setio tadi, lupa ini dan ini meniadakan, ini dan ini meniadakan, boleh nggak langsung saya coret? Boleh. Sehingga yang ada tinggal apa? W3 sin theta minus Fs3 minus Fs2 minus W1 sama dengan 0. Wes, beres. Simpel ya Pak? Simpel. Maka dari sini sebenarnya saya dapatkan ini. Ini kan ada nilainya. Ini ada nilainya. Yang sedikit ada satu langkah lagi itu yang di Fs3 ini. Karena apa? Ini N-nya ya. Maka di sini menjadi jangan B, langsung aja M. Ya. Di sini berarti adalah M3 kali G sin theta minus, berarti ini adalah mu S kali N3. Oh, ini ada N2 ya. Jadi teman-teman ketika Anda bisa menggambarkan ini semua, ini relatif kompleks, ini nilainya sekitar 30%. Kalau ini benar dari gambarnya ini. Perlu diingat ya, teman-teman ya. Jadi gambar ini kita anggap kekompleksannya cukup, maka nilainya sudah 30% kalau betul. Bahkan bisa jadi nanti menjadi 40%. Ya, jadi mohon diperhatikan betul-betul proyeksi-proyeksi gaya yang ada di sana. Oke, berarti ini adalah minus mu S kali N2 minus M1 kali G sama dengan 0. Berarti Anda dapatkan bahwa M1-nya sama dengan apa? M2 G sin theta min, ini plus ya, minus apa? Mu S, ini tentunya nanti karena ini sama di sini, ya. Ini menjadi apa? ini M3 ya, mohon maaf. M3 kali G kali cos theta minus mu 2 kali M2 kali G begini ya, per G. Ya kan ya? Seperti ini kan ya? Kalau ada langsung, yang mudeng langsungnya. Kalau yang nggak mudeng, caranya bagaimana? Saya harus pecah 1/1. Maka ketemunya apa? Di sini ketemunya adalah M3 sin theta minus mu M3 cos theta minus mu ya. Ini mu 3, ini mu 2 kali M2. Ini M1-nya. Ini kalau dengan cara yang seperti Mas tadi sampaikan, langsung. Kalau jenengan tahu langsungnya. Kalau tidak tahu bagaimana? Kalau tidak tahu ya sudah, saya akan pecah 1/1.
Caranya bagaimana? Saya lihat benda satu. Benda satu kalau saya gambar akan seperti ini kan. Nah, ini ada W1, ini ada T1. Ini sigma F-nya sama dengan 0. Saya dapatkan bahwa benda bergerak ke kanan, maka T1 minus W1 sama dengan 0 atau T1 sama dengan W1. Ini saya punya persamaan 1 kan, begitu kan ya? Pada benda 2 sekarang. Saya gambarkan di sini misalnya atau di bawahnya sini boleh. Saya punya begini, Pak. Ya wis. Ini adalah Fs2 karena massa benda 2 kan ya? W2 N2 ke kanan ada T2, ke kiri ada T1. Sama sigma F 2 sama dengan 0. Ini sigma 1 ya. Maka Anda dapatkan apa? Bahwa T2 minus T1 minus Fs2 sama dengan 0. Anda dapatkan persamaan 2. Benda 3 Anda bisa tuliskan begini. Nah, ini ada W. Dan ini ada N. Ini ada T2. Dan ini ada Fs3. Ini W cos, ini W sin. Sehingga dari sini Anda akan dapatkan apa? Sigma F del 3 ini juga sama dengan 0. Ada apa? W3 sin theta minus T2 minus Fs3 sama dengan 0. Ini persamaan 3. Nah, kalau ada jumlahkan semua F1, F2, F3, maka nanti sigma F sama dengan 0, maka F1 saya tambah dengan F2, saya tambah dengan F3 akan sama dengan 0. Maka Anda akan dapatkan sama seperti yang di sini. Ada pertanyaan? Pak, bagaimana kalau saya modifikasi lagi, Pak? Boleh. Mau dimodifikasi seperti apa? Boleh, monggo. Ya, modifikasinya kalau misalnya gaya yang di sini saya tambahkan gaya, Pak. Wah, gayanya ke sana. Boleh saja. Nggak masalah. Yang penting ini kan harus apa? Yang perlu diingat, teman-teman semua, yang perlu diingat itu adalah bagaimana pada masing-masing benda ini. Ini bagaimana, kemudian di sini seperti apa. Intinya dari situ. Kalau jenengan sudah bisa memproyeksikan semua gaya yang bekerja pada masing-masing benda itu, insya Allah jenengan bisa. Insya Allah jenengan bisa kerjakan. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Yureka dengan NRP 5006 2010 79. Di benda yang pertama, sigma F-nya itu benda yang bekerja pada sumbu X atau Y ya, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan di atas, karena ini adalah benda dalam gaya dalam arah pergerakan. Jadi kita tidak mengasumsikan mana X, mana Y, tetapi arah pergerakannya itu sama. Jadi kalau dia bergerak ke kanan 1 meter, maka benda yang pertama ini akan bergerak ke atas 1 meter. Ya. Jadi kita bisa sampaikan yang penting dalam arah pergerakannya.
Lupa itu kan arahnya ke Y atau ke atas. Kok dikatakan sigmanya dalam arah sumbu X? Bukan. Artinya adalah sebenarnya ini adalah untuk melakukan asumsi bahwa benda ini akan bergerak. Kalau ini benda ini bergerak ke kanan 1 meter, maka ini juga akan bergerak 1 meter. Dan ini hanya dalam satu dimensi. Bagaimana dengan yang di sini, Pak? Yang di sini kan dia bergerak ke bawah. Kalau ke bawah kan berarti ada yang dalam arah X dan dalam arah sumbu Y. Itu bagaimana? Nah, seperti yang saya katakan di depan, bahwa dalam arah pergerakan, kalau dia bergerak ke atas ini 1 meter, maka dia juga akan bergerak ke bawah sini juga 1 meter. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah sedikit agak berbeda dengan ketika kita berbicara tentang gerak parabola. Ya, gerak parabola itu kan gerak 2 dimensi, Pak. Dia punya arah X dan arah Y. Ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang gerak lurus, gerak 1 dimensi, Pak. Nah, sekarang bagaimana dengan benda 2 dan benda 1? Benda 2-nya itu kan arahnya dalam arah ke kanan atau sumbu X. Sementara benda 1 adalah ke arah ke atas, sumbu Y. Terus bagaimana, Pak? Nah, ini bisa dikatakan begini. Kalau Anda mengatakan seperti itu, maka yang sekarang ini disebut atau dibahas itulah perpindahannya. Bukan vektor perpindahan. Kemarin kan kita juga sempat sampaikan kan, perpindahan itu berbeda dengan jarak. Iya kan? Kalau saya punya, misalnya begini, benda ini akan berpindah dari A menuju ke B. Maka ada yang masuk set begini. Tapi ada yang begini. Kemudian ada yang begini. Ada yang begini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Maka kalau dari 1, 2, 3, dan 4, kalau dikatakan bagaimana perpindahannya, atau vektor perpindahannya, bagaimana? Sama. Tetapi kalau dikatakan jaraknya bagaimana? Berbeda. Nah, dalam pergerakan dinamika partikel ini, maka yang dibahas adalah perpindahannya, bukan cara dia berpindah. Sehingga kalau misalnya perpindahannya, kalau dia ini berpindah 1 meter, maka di sini juga akan 1 meter. Maka di sini juga akan 1 meter. Jadi perpindahannya, begitu mungkin jawabannya Mbak Erika. Jadi jangan terlalu terpaku pada X dan Y-nya. Tetapi bahwa X-nya itu dianggap bahwa arah perpindahannya itu adalah X-nya. Jadi setiap benda. Jadi kalau misalnya begini, ini saya save dulu ya. Oke. Jadi kalau misalnya ini saya tambahkan lagi, ini masih ada sebenarnya. Oke. Jadi begini, nanti ada pernyataan yang seperti ini misalnya. Jadi misalnya begini, saya punya ya. Ya pokoknya sistemnya beginilah misalnya. Ini ada begini, ini ada begini, ini ada begini. Bisa hubungkan dengan tali. Anda pengennya di sini ada benda, oke, kita kasih benda. Begini, ini ada benda lagi, agak gede ya, kalau nggak gede nanti jomplang ini. Kemudian di sini ada benda lagi, misalnya. Jangan ya Pak. Ya ini kan hanya untuk memudahkan saja. Ya. Maka ketika seperti ini, maka sepanjang mohon maaf. Jadi sepanjang ini dikatakan sebagai perpindahannya. Ya. Sepanjang pergerakan ini adalah perpindahannya. Kita tidak pernah melihat, Pak, ini kan perpindahannya ada dalam arah sumbu X, ada dalam arah sumbu Y. Ini ada dalam arah sumbu X saja. Ini ada sumbu gini kan perpindahannya kan ya.
berpindah ke sana. Yang ini ke dalam arah sumbu ini saja. Nah, yang dibahas di sini adalah dalam dinamika itu adalah ininya. Ini, kemudian ini bergerak ke sana, yang ini, dan yang ininya. Jadi, yang dibahas dalam perpindahannya ini adalah itu. Jadi ketika dia bergerak, ketika dia bergerak ke kanan, sekian, maka yang ini juga akan bergerak ke kanan sekian. Yang ini juga akan bergerak ke sini sekian. Dan di sini juga akan bergerak ke bawah sekian. Jadi kita tidak melihat bahwa benda itu dalam arah sumbu, ada X-nya, ada Y-nya, ada Z-nya, tetapi dalam arah pergerakan. Ya. Arah pergerakan. Loh, bagaimana dengan arah sumbu Y-nya Pak nanti Pak? Jadi kalau kita asumsikan inilah sebagai sumbu X, maka nanti kalau di sini nanti ada pertanyaan, loh kan nanti ada N-nya kan ke sana Pak. Ya, N-nya kan akan ke sana. Ini kan B-nya ke sini Pak. Ini B-nya juga ke sini Pak. Ini Y-nya ke sini, ini N-nya ke sana Pak. Nanti saya bingung loh Pak mengatakan mana sumbu X, sumbu Y-nya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pecah masing-masing benda. Jadi kalau ini saya pecah, maka saya akan dapatkan begini. Akan begini kan ya? Maka tetap saya mengatakan bahwa dalam arah kesananya itu sebagai sumbu X. Boleh. Ya, boleh seperti ini. Jadi kalau seperti ini, maka ini adalah T1. Ini adalah W1. Ini saya bisa proyeksikan ke sana. Saya punya ini. Dan saya punya yang ke sini. Ini W1 cos theta, kalau theta-nya ada di sini. Kalau ini saya katakan sini adalah beta misalnya begitu. Ya. Ini adalah F. Ini adalah W1 sin theta. Ini adalah N begitu. Oke, begitu ya. Jadi seperti ini. Maka saya katakan, Pak, bagaimana dengan sigma F dalam arah X-nya? Ini sigma F dalam arah X sama dengan 0 misalnya. Maka di sini ada apa? Yang ada di sini adalah, ya, yang ada di sini, maka yang ada di sini adalah X-nya adalah ini. Nah, itu. Bagaimana dengan yang di sini? Sama saja. Nanti yang di sini juga demikian. Kalau ini saya buat, dia akan demikian. Ini kan, dia akan punya ke sana. Ini ada W, ini tetap ada N, kemudian di sini ada ini W3, ini W3 cos beta, ini W3 sin beta, ini adalah T3 misalnya, ini ada T2. Kan akan demikian. Nah, bagaimana dengan sigma Fx-nya, Pak? Saya anggap bahwa dia kesananya adalah tetap sumbu X. Demikian mungkin jawabannya Mbak Erika. Atau mungkin ada yang kurang jelas? Silakan. Atau yang masih kurang perlu ditanyakan? Monggo silakan. Makasih Pak. Jelas ya? Jadi arah pergerakannya saat ini kita anggap sebagai sumbu X-nya, ya, begitu ya? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Di sistem dinamika yang sebelumnya Pak. Ya. Dinamika yang mana? Yang ini. Kan itu ada gaya tambahan Yang F di M3 kan? Yang F. lurus.
Ya, Oh F. iya, Kalau misalnya misalnya ya. Kalau misalnya akibat dari gaya F itu si M3 terangkat ke arah sumbu Y, itu perpindahannya jadi gimana, Pak? Sama saja. Jadi kalau dia terangkat ke arah sumbu Y, maka pasti gaya gesernya hilang. Iya, gaya gesernya hilang. Maka ketika dia gaya gesernya hilang, tentunya gaya normal juga hilang. Maka seakan-akan dia hanya menjadi apa? Jadi kalau misalnya di sini kasusnya adalah nanti kalau misalnya ini pertanyaan sangat bagus, begini kan, kemudian dikasih gaya F-nya ke sana, ya, kemudian dia terangkat ke sana, maka pernyataannya di sini adalah ya ada sigma F kalau Anda mengatakan adalah sumbu X-nya adalah ke sana, sumbu Y-nya ke sana, sigma F dalam arah X ini adalah sama dengan M kali A dalam arah X, dan sigma F dalam arah Y sama dengan M kali A Y. Ini X-nya. Jadi gayanya tinggal apa? Tinggal di sini nanti ada W, ini ada W-nya ke sana, ada ke sana, ya, ini ada T, tetapi artinya apa? Bahwa sigma ini, kalau selama ini kan kalau dia tidak terangkat, maka ini kan sama dengan 0. Iya kan? Betul nggak? Iya, Pak. Ya, kalau dia tidak terangkat, maka ininya tidak sama dengan 0. Berarti ada komponen menjadi sigma F dalam arah X dan sigma F dalam arah Y. Nah, itu nanti akan menjadi geraknya akan bagaimana? Nah, tergantung konsistensi dari geraknya ini. Sigma F-nya ini, apakah dia akan, kalau dia konsistensi besar, maka dia akan bergeraknya begini. Bisa jadi kalau ini kita anggap sebagai partikel, kita kasih gaya ke sana, maka biasanya akan menjadi seperti ini. Karena dalam arah sumbu Y-nya ini nanti tentunya selain dia percepatan ke kanan, dia ada percepatan dalam arah G. Ya, G-nya itu didapatkan dari mana? Sebenarnya G-nya itu dari W-nya ini. Jadi kita anggap bahwa benda itu nanti ketika dia ada bergerak begini, ada F-nya ke sana, maka W-nya kan akan dari sini. Maka gaya sebenarnya kan jadi seperti ini. F sebenarnya. Artinya di sini sudah lepas dari lintasan mejanya ini, sudah lepas dari lintasan meja, maka akan seperti ini kan? Ya. Bingung? Paham, Pak. Nah, artinya ketika dia sudah lepas dari lintasan meja, maka persamaannya menjadi seperti ini. Ketika dia di sini kan, di sini ada F-nya, ya, ini sama dengan M kali A, ya, karena gayanya ini, dan ini ada G, sebenarnya adalah sama dengan M kali G juga, ya. Minus, maka Maaf Pak, suara Bapak tidak terdengar. bentar. Sudah terdengar? Sudah Pak. Oke, baik. Kalau misalnya seperti itu, sebenarnya ada kecenderungan demikian. Seperti yang kemarin dibahas di bab yang kedua, itu demikian. Sebentar, saya tambahkan. Nah, kalau pertanyaan seperti yang kita ditanyakan tadi oleh Mbak Zara tadi begini. Jadi ketika dia sudah kebetulan tadi begini, ya begini ya, anggap seperti dia ada di sini. Saya kasih gaya ke sana, ya, maka dia otomatis karena ada gaya ke sana, ini ada gaya ke bawah, maka dia akan begini. Ya, ini ada F, ini ada W. Maka akan ada muncul gaya ke sini. Nah, maka dia akan ke sini. Sama seperti pada bab yang kedua soal yang dibahas pada soal nomor berapa itu yang dari genting begini. Ya, ini busut begitu ya.
turun, maka akan seperti ini. Sama sebenarnya. Karena apa? Ini ketika sampai di ujung di sini dia akan lepas. Ketika dia lepas maka lintasannya akan berubah. Kalau ini masih saya kasih seperti ini maka dia akan tetap ikut ini. Ya, begitu. Mungkin begitu jawabannya Mbak Jara, mungkin begitu. Tapi Pak, yang di sumbu Y-nya juga kan ada gaya GLBB-nya. Bukannya harusnya garis lurus miring gitu ya lintasannya? Yang ini. Iya. Hanya saja percepatannya akan berubah. Karena sudah ada ketika dia lepas dari lintasan ini kan dia menjadi benda yang ada di sini. Ini ada F, ini ada V. Ya, ada F, ada W. Sementara ke sana kan ada T kan ya? Tegangan tali tadi. Iya kan? Tapi Kalau dia tetap yang dia ada di yang buat gimana? si lintasannya jadi agak berbentuk parabola tuh apa? Yang ini, Mm-mm. yang menyebabkan ini, Yang karena buat si F-nya pasti akan lintasan partikelnya agak kayak parabola gitu. ini. Karena V-nya ini akan tetap. V-nya akan tetap apa ini? Nah, F-nya ini akan tetap atau tidak? Karena F-nya ini akan punya komponen terhadap T-nya ini. Karena dia terangkat, maka T-nya akan sebagai fungsi apa? Kalau dia ini akan terangkat semakin ke sini, karena ini kan gini. Kan begini kan ya? Ini kontrol kan ya? Maka ketika gayanya ini tetap akan ada gaya, maka karena ini udah lepas dari meja ini kan ya? Ketika dia lepas dari meja, ya. Kalau misalnya ini akan seimbang terus, tidak apa, dia akan lurus. Kalau dia F-nya ini tidak sebanding dengan ini ada F-nya ini. Ini adalah T, kalau ini adalah beta, maka ini adalah T cos beta ya. Ini kan ya? Yang ini ada T sin beta. Betanya di sini ya. Maka T sin beta itu akan sama dengan V. Ini kan ya? Kalau supaya dia lintasannya tetap berupa garis lurus. Kemudian T cos beta ini akan sama dengan F. Maka ini lintasannya akan tetap lurus. Kalau lurus seperti ini. Tetapi kalau nanti ini sudah ada yang berubah, terutama yang berubah adalah F-nya. Kalau F-nya ini berubah menjadi lebih besar, ya, ketika lebih besar, maka lintasannya akan berubah ke kanan. Ketika dia berubah ke kanan, ketika F ini lebih besar dari T cos beta, ya, maka akan ada percepatan apa? F min T cos beta akan sama dengan M dikalikan A dalam arah F. Sehingga lintasannya akan bagaimana? Lintasannya akan menjadi seperti ini. Jadi ketika dia keluar di sini, yang harusnya lurus begini, maka dia akan menjadi karena F ini adalah T. T cos beta. Kan begini. Jadi sedikit agak apa ya? Untuk menjaga ini harus dibuat samain terus. Supaya dia tetap berupa garis lurus. Tetapi kalau itu tidak bisa dijaga, maka otomatis akan berbeda. Kenapa? Karena ketika dia F-nya ini lebih besar daripada ini, suatu ketika dia akan ada di sini. Wah, waktunya sudah mau habis ini. Jadi ketika dia ada di sini, karena ketika F-nya ini lebih besar, ya, maka dia akan ada di sini. Karena lebih besar, karena akan ada di sini. Ketika dia ada di sini, Anda akan dapatkan maka sudutnya sudah ini saya katakan gamma, bahwa gamma lebih kecil dari beta.
Sementara ini harus, kalau misalnya ini dijaga yang dalam arah sumbu Y-nya sama sih nggak masalah. Ya, kalau di sini Y-nya, ini ada W, ini ada T, tetap, tapi ini kan betanya berapa? Dibandingkan dengan ini menjadi gamma. Maka ini ada F lagi. Maka F ini harus sebanding dengan, bagaimana hubungannya dengan T cos gamma. Oh. Ya kan? Kalau F-nya lebih besar lagi, maka nanti akan muncul, gayanya akan muncul lagi. Kalau M-nya lebih besar lagi, dia akan semakin ke sana. Ya, sehingga lintasannya akan berubah. Lintasnya akan bagaimana? Lintasnya akan berubah begini. Kalau F-nya lebih kecil daripada T cos, maka lintasannya akan semakin ke sini. Kalau ini F lebih besar daripada T cos-nya akan ke sana, tetapi kalau F lebih kecil dari T cos, maka lintasnya akan semakin ke sini. Tetapi kalau sama, dia akan lurus begini. Ini adalah T sama dengan T cos ya, cos sama dengan F. Dia akan garis lurus. Jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami? Karena sin betanya sama dengan W, berarti itu arah partikel ke bawahnya tuh GLB ya, Pak? Iya. Oh ya. Jadi kalau misalnya nanti di sini misalnya F-nya tidak ada, maka otomatis dia akan jatuh. Jatuhnya apa? Jadi kalau tiba-tiba F-nya tidak ada, maka dia akan menjadi turun ke bawah langsung begini. Ini ada W, ini ada T. Ini berarti F-nya sama dengan 0. Begitu. Oke? Mudah-mudahan bisa terjawab. Nanti kalau yang lain kita bisa diskusikan di bab yang berikutnya, di dinamika rotasi, nanti bisa masuk ke sana. Pak, saya izin bertanya lagi. Oke, ya Mas Nanta, monggo. Ini kan kalau udah keluar dari lintasannya, itu kalau diberikan gaya F tadi itu akan muncul F sebenarnya gitu Pak ya? Iya. Iya. Terus gimana kalau kasusnya tuh bendanya dia digantung misal, terus dia diberikan gaya ke F, gaya F juga ke kanan, apakah ada F sebenarnya juga? Sama seperti kalau jenengan punya benda yang begini, ini kan ya, Anda kasih gaya ke sana, berarti ini ada B kan, tetap, ini akan ada tetap T kan ya. Pertanyaan sekarang sebenarnya T-nya menjadi berapa kan, begitu kan? Kalau ini tali jaringan ini longgar, ketika Anda gaya ke sana, kalau Anda punya karet, ini terbuat dari karet, maka otomatis yang terjadi apa? Maka Anda akan jadi seperti ini. Kenapa? Karena ada gaya ini, maka akan muncul gaya sebenarnya kan ini. Ini gaya sebenarnya yang kombinasi dari ini dan ini. Berarti kan sigma F dalam arah X, ini kan apa? Sama dengan M kali A. Tetapi sigma F dalam arah Y sama dengan 0. Kalau ini talinya kaku, tidak berubah bentuk. Tapi kalau talinya berubah bentuk, maka sigma F dalam arah Y akan seperti ini, sama dengan M kali A Y. Maka kalau ada punya karet, ya karet atau yang elastis, kemudian ada kasih di bawahnya kasih bandul gitu, ya kalau Anda tarik ke bawah atau ke kanan begitu, maka dia akan molor ke bawah ini. Tetapi kalau ininya kaku, maka Anda tarik ke kanan, maka paling hanya bergeser ke sana. Tapi ini jaraknya tetap, ini adalah R, ini juga akan ada R. Ya, artinya apa? Artinya di sini adalah ini akan berlaku yang kemarin, akan ada A radial dan A tangensial. Jadi kalau yang Anda berikan ke sini itu adalah tidak elastis, maka yang ada hanya A radial. Karena dipertahankan oleh ini, maka yang sama dengan V sama dengan omega kali R. Atau akan muncul F-nya sama dengan MV kuadrat per R, yang disebut dengan gaya sentrifugal.
Total sebenarnya ada di sini. Bentar. Yang ini nanti. Ya, yang ini. Jadi kalau misalnya kita mau izin waktu kira-kira 5 sampai 10 menit untuk menjelaskan di sini karena terkait dengan pertanyaannya Mas Nanta tadi, ya. Jadi sama seperti ini. Jadi kalau misalnya kita berada dalam lintasan ini aplikasinya saja. Jadi terkait dengan ini. Jadi kalau misalnya kita berada dalam lintasan velodrome misalnya, seperti saya katakan di depan, maka kita punya yang namanya gaya sentripetal ini. Gaya ini adalah gaya yang digunakan untuk mengupayakan supaya lintasannya tetap berupa lingkaran. Dia tidak terjatuh. Ya, jelas bahwa ketika kita asumsikan karena, Pak, katanya mobil, Pak, kok kotak, kan kita anggap sebagai partikel. Ya, ketika anggap sebagai partikel, maka dia sebagai titik kan sebenarnya kan, begitu kan ya? Maka akan muncul begini. Ini tetap ada ini. Kemudian ini akan tetap ada muncul N. Ya kan, gaya normal tetap ada. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ini harus sama dengan gaya yang ke sana. Ini adalah F sentrifugalnya. Maka ini supaya lintasan tetap sama, maka harus sama dengan ini. Kalau ininya lebih besar dibandingkan dengan ini, maka lintasannya akan melebar. Sama seperti yang tadi saya katakan. Ya. Kalau ini punya V, ini punya T. Kalau Anda berikan gaya ke sana, kalau ini R, kalau R-nya ini dibuat tetap sama, maka gaya sebesar apapun dia akan tetap seperti ini. Sama seperti ini di sini. Tetapi kalau R-nya ini lintasannya berubah, maka dia akan seperti ini. Karena ada gaya F-nya tadi. Semakin besar F-nya, maka akan semakin ke sana. Semakin ke sana. Nah, untuk menjaga ini maka akan sama dengan ini teman-teman. Jadi ini N selalu sama. Maka ini N cos alpha ini harus sama dengan Mg. Ya, N cos alpha sama dengan Mg. Lupa bagaimana dengan yang ini? Boleh kalau Anda mau pakai ini. Maka sebenarnya ini adalah Mg cos alpha. Maka Mg cos alpha sama dengan dan seterusnya, sebenarnya sama saja. Jadi dari sini nanti Anda akan dapatkan, ya Anda akan dapatkan nilainya. Maka gaya sentrifugalnya berapa? Maka kecepatannya berapa ini yang diperbolehkan. Tentukan kecepatan maksimum. Ya sudah dari sini Anda akan dapatkan. Ya. Jadi kalau kecepatannya berubah, maka jari-jarinya akan berubah. Karena apa? N-nya sama. Kan kalau dengan lewat pada sebuah bundaran misalnya begini, ini kan tetanya kan akan sama. Ya, tetanya kan sama. Maka kalau tetanya sama, maka kalau Anda buatkan seperti ini ada V, saya ulas kembali, ini akan ada V cos theta. Ini ada V sin theta, ini kan ada N. Nah, gaya sentripetal itu gaya yang akan ke sana, mengarahkan ke sana. Nah, supaya lintasannya tetap lingkarannya sama, maka ini harus sama dengan ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Nanti bisa pelajari bersama begitu. Ada pertanyaan? Maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi ini ada gaya kontak. Jadi ini kalau saya katakan ini gaya F1, maka ini sebenarnya gaya ini akan diteruskan ke sana yang akan mengenai maaf.
benda 2 ini, ya, sebentar. Gambarnya kok nanti saya diprotes teman-teman. Sebentar. Jadi kalau saya punya pertanyaannya adalah begini, maka saya punya begini, kemudian ada begini lagi, begitu. Kalau saya berikan gaya ini, ya, sebenarnya kalau kita berikan ini kita bisa pecah satu persatu, ya, kita pecah satu persatu, maka saya punya seperti ini. Pada benda yang pertama itu begini teman-teman. Saya punya ini F, ini nanti ada gaya gesek, misalnya kalau ada gaya gesek, ini ada W tetap, ini ada N ke sana, ya. Kemudian ini akan ada gaya ke sana. Ini yang disebut sebagai F21. Gaya yang diberikan atau gaya reaksi dari benda kedua ke benda satu karena benda satu memberikan gaya sebesar F. Ya. Kemudian pada benda yang kedua akan seperti ini. Ini tetap ada gaya F-nya. Kemudian saya berikan gaya ke sana. Gaya ke sananya adalah F12. Gaya kontak antara benda 1 dan benda 2 yang menyebabkan benda 2 ini bergerak. Jadi gaya 2 ini, gaya F12 inilah gaya yang menyebabkan dia bergerak. Ini M2. Berarti ada seperti ini dan ada seperti ini. Ini sebenarnya juga menjawab pertanyaannya Mas siapa tadi? Yang langsung tadi. Ya. Kalau dari seperti ini, kalau pertanyaannya sigma F sama dengan M kali A, oke, bisa langsung. Berarti ada apa? Hanya ada F minus Fs1 min Fs2 sama dengan 0 misalnya. Tetapi kita tidak bisa mengerti berapakah F12, berapakah F21 begitu. Ya, kalau pertanyaannya adalah yang ini, maka kalau dengan cara langsung seperti ini Anda tidak akan dapatkan. F12-nya berapa? Gaya kontak yang diberikan oleh benda 1 terhadap benda 2. Karena F12 inilah yang menyebabkan benda 2 bergerak. Jadi F12 itu adalah gaya reaksi dari benda 1 ke benda 2. Sementara F21 adalah gaya kembali ya. Oh, ini gaya aksi ya. Oh, sebentar. Oh ya, ini gaya aksi ya. Ini gaya aksi ya. Gaya aksi. Ini gaya reaksi benda 2 ke benda 1. Ya, jadi kalau misalnya Anda berdiri bersama-sama berjejer berapa orang begitu dengan rapat begitu, kemudian salah satu ujungnya didorong, maka orang yang pertama itu akan memberikan dorongan kepada orang kedua. Orang kedua akan memberikan dorongan kepada orang ketiga dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Maka gaya-gaya itulah yang disebut sebagai gaya kontak atau F12 ataupun F21. Jadi kalau F12 sama dengan F21 persis, maka benda tidak mengalami perubahan bentuk. Tetapi gaya itu akan diteruskan menjadi pergerakan. Kalau dia ada perubahan bentuk, maka pada satu saat dia akan mengalami kesetimbangan pula. Kemudian dia akan mengalami pergerakan dan sebagainya. Jadi akan seperti itu. Kemudian yang ini juga sama, maka ini nanti akan ada F ke sana, tetapi dari sini akan ada F ke sini. Begitu juga dengan yang di sini akan ada ke sana, dan ini akan ada yang ke sini. Ya, sama sepertinya. Kemudian yang di sini tadi sudah kita jelaskan, ini. Kemudian yang ini juga sama. Ya, proses ketika kita menghapus atau kita mengecat itu karena adanya gaya gesek. Ya, gaya yang tekan ini akan ada gaya ke sini. Ya, di sini akan ada gaya yang ke atas begini. Kemudian ini akan ada gaya yang menekan ke sana. Ya,
Yang ini kan ada gaya normalnya ke sana. Ya. Jadi seperti ini, maka antara ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini. Kalau misalnya F yang ke arah ke atas ini, ya, yang ke atas ini lebih besar daripada V ini, maka benda akan bergerak ke atas. Jika F lebih besar daripada V, jadi F dalam arah Y, maka benda ke atas. Kalau FJ lebih kecil dari V, maka benda ke bawah. Tentunya ini adalah bahwa F dalam arah X sama dengan N. Ya, kalau F dalam arah X sama dengan N, maka benda ini akan proses kita menghapus bisa. Proses kita menulis juga demikian. Karena pada ujung tinta bolpen kita ini akan memberikan gaya. Gaya tekan kepada apa? Kepada kertas kita. Kalau tidak ada gaya gesek di situ, maka tidak akan terjadi tulisan. Nah, tentunya di sini nanti akan ada gaya gesek. Apakah ke atas atau ke bawah ya tergantung ininya. Ini F geseknya. Ya, ini kan ya. Kinetis berarti. Oke, ini ada dalam buku soal ini. Kemudian yang ini juga ada dalam buku. Ya, ketika ini kita garis ke atas, ke kanan, maka benda ini akan cenderung bergerak ke kiri. Maka akan ada gaya geseknya ke sana. Ya kan? Dan seterusnya Anda bisa pelajari. Kemudian ini ada, bisa Anda lihat, ini nanti akan saya berikan ke jenengan, Anda bisa gunakan untuk belajar. Untuk hari Rabu insya Allah kita akan adakan kuis, bahannya sampai bab 3. Ya, ini juga Anda bisa pelajari. Ketika dia bergerak ke kanan, maka bendanya akan cenderung bergerak ke kiri, maka akan ada gaya geseknya ke sana. Ini ada V, ini ada N, ini ada sana, ini akan juga ada N total, dan seterusnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini nanti akan saya materi akan saya kirim di My Classroom dan Anda bisa download di sana. Termasuk juga mungkin video nanti akan saya share ke teman-teman kalau misalnya ada yang masih membutuhkan penjelasan yang sudah kita diskusikan bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon untuk dipersiapkan, insya Allah hari Rabu kita akan adakan kuis. Oke, begitu ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Mungkin saya akhiri untuk kali ini. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Atau tidak tahu apa yang harus ditanyakan? Monggo nanti dikerjakan soal-soal yang ada di slide tadi. Saya berharap itu bisa membantu teman-teman untuk mempelajari, belajar untuk mempersiapkan hari Rabu kita akan adakan kuis. Oke? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya akhiri. Terima kasih atas masukannya, atas diskusinya hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan penambahan pemahaman terkait dengan apa yang ada di sekitar kita, khususnya dengan fisika. Baik, saya akhiri. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ya.